Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk mengisi lembaran baru ini di tahun baru ini dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini bisa untuk meningkatkan nilai takwa, nilai iman kita, nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita di tahun yang baru ini dengan lembaran yang baru yang siap dan harus kita isi dengan yang baru dan penuh berkah untuk kehidupan akhirat kelak. Yang kedua kali, marilah kita senantiasa untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan qaul Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena dengan bersolawat hendaknya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersolawat kita kepada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang akan diperhitungkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala ajalla wa jalla memberikan gambaran kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan suatu contoh, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengambil contoh daripada 3 binatang ataupun 3 nama binatang yang dihadirkan oleh Allah. Bahkan Allah tetapkan sebagai nama surah di dalam Al-Qur'anul Karim, surah yang agung dari nama binatang, yaitu 3 binatang. Oleh karena itu hendaknya di tahun yang baru ini bisa kita mengambil hikmah, bisa mengambil ibrah, karena Allah Subhanahu wa taala mengambil nama sifat daripada binatang tersebut yang dijadikan sebagai nama surah di dalam Al-Qur'an yang agung. Bukan berarti yang hina itu akan menjadi hina selamanya, yang buruk itu akan menjadi buruk selamanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama sebuah binatang atau seekor binatang di dalam Al-Qur'an, dinamakan surah An-Naml, yaitu semut. Ini adalah binatang. Namun ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apa hikmah, apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama binatang sebagai nama surah yang agung? Tidak lain, tidak bukan mengajarkan kepada kita, menunjukkan kepada kita, melihatkan kepada kita agar kita mengambil hikmah dan contoh dari apa yang disebutkan oleh Allah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semut adalah binatang yang bersifat luar biasa.
Salah satu sifat semut itu adalah tamak. Yang kedua sifatnya adalah loba. Bahkan semut itu bersifat keji. Coba kita lihat ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pernahkah kita ketemu dengan semut yang berhenti makan di setiap harinya? Selalu mencari makan, selalu mengunyah, selalu mondar-mandir untuk mencari kebutuhannya. Inilah salah satu sifat semut. Tiada henti, tiada waktu. Kalau diibaratkan kepada manusia, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tidak tahu waktu zuhur, tidak tahu waktu Jumat, tidak tahu waktu asar, bahkan tidak tahu waktu ibadah kepada Allah demi untuk memenuhi kebutuhan perutnya atau kehidupannya. Inilah salah satu yang bisa kita ambil. Hendaknya kita jangan sampai mencontoh apa yang digambarkan oleh Allah seperti akhlaknya semut, yaitu tamak, tidak ada henti, tiada rasa malu di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama ada an-namar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan mengabadikan kembali nama binatang di dalam Al-Qur'an yang agung. Bukan berarti Allah memasukkan nama binatang di dalam Al-Quran bahkan Quran itu akan menjadi hina. Tidak. Karena Al-Quran adalah sumber hidayah. Karena Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu. Karena Al-Quran adalah sebagai contoh bagi orang yang beriman. Yang kedua adalah Allah menggambarkan dan mengabadikan nama binatang, yaitu Al-Ankabut. Artinya adalah laba-laba. Laba-laba ini menggambarkan akhlak dan contoh kepada kita. Laba-laba ini bersifat ganas, tetapi berdarah dingin. Seolah-olah dia membantu, tetapi dia menghancurkan dan mencerkam. Salah satu contoh bisa kita ambil, yang mana laba-laba ini bersifat membuat jaring. Seolah-olah jaring ini dianggap oleh binatang yang lain bisa untuk menyeberangkan dia dari seberang yang satu kepada seberang yang lain. Istilahnya bisa menyelamatkan perasaan binatang yang lain karena laba-laba telah membuat jaring. Ternyata laba-laba bukan itu maksudnya. Laba-laba membuat jaring-jaringannya itu. Apabila binatang yang lain sudah menginjak, binatang lain sudah masuk ke dalam jaringnya, maka dipastikan dia akan lengket. Dipastikan dia akan susah untuk keluar dari sana. Dipastikan dia terancam dan tertekan, bahkan diancam akan dimakan oleh laba-laba itu sendiri. Bagaimana kalau kita ambil seandainya sifat laba-laba ini berada pada seorang pemimpin kita, pemimpin negara kita, atau pemimpin apa saja. Ini luar biasa ganasnya. Seolah-olah dia membantu, seolah-olah dia membuat bantuan, tetapi dia sangat menyakitkan. Inilah kita doakan kepada Allah. Semoga pemimpin-pemimpin kita yang saat ini tidak mewarisi sifat laba-laba, tidak memberi hanya contoh, tapi membuktikan dari apa yang dicontohkannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Itulah sifat laba-laba yang ganas, seolah-olah dia memberi bantuan untuk binatang yang lain, tetapi dia untuk memenuhi kehidupannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kembali nama binatang di dalam Al-Qur'an, yaitu an-nahal, yang disebut, yang diartikan adalah lebah. Yang mana lebah ini juga mempunyai sengat, yang mana lebah ini juga ganas,
apabila diganggu. Tetapi lihatlah sifat dari laba-laba. Pernahkah laba-laba mematahkan dahan? Pernahkah laba-laba membuat kekacauan? Tidak pernah kita melihat. Bahkan kita melihat laba-laba di ujung dahan, bahkan besarnya sampai ratusan kilo, tetapi dia tidak mematahkan dahan. Bagaimana kalau kita mengambil sifat dari laba-laba? Tidak seharusnya kita hidup di dalam masyarakat untuk membuat keonaran, untuk membuat kekacauan. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Hendaknya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Jadi dari sifat laba-laba ini, dari sifat yang namanya lebah ini, bisa kita ambil bahwasanya hendaknya kita hidup di dalam masyarakat. Jadi apapun kita, mau jadi pemimpin kita, mau menjadi ustadz kita, mau jadi guru kita, mau jadi ulama kita, hendaknya taburkanlah kemanfaatan bagi sesama. Jangan menaburkan ketakutan kepada sesama. Jangan sampai ada kepemimpinan kita ditakuti. Jangan selama kepemimpinan kita orang tercemar, orang merasa takut. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Namun walaupun demikian, di antara binatang ini mempunyai sifat yang ganas masing-masing. Bukan berarti di dalam ilmu tasawuf itu adalah sesuatu kehinaan. Kenapa saya katakan demikian, ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua keburukan ini tidak akan menjadi buruk selamanya. Contoh di antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalah apalagi ganasnya, kalah apalagi jahatnya Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar mendapat hidayah, karena Sayyidina Umar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi laki-laki yang memperkokoh Islam dari awal sampai saat ini. Oleh karena itu ada harapan bagi kita. Siapapun yang tamak kepada kepemimpinan, yang tamak ingin menjadi pemimpin, yang ingin sekali menjadi pemimpin, yang tamak dengan harta, silahkan kita tamak. Silahkan engkau tamak. Silahkan engkau mau tamak apa saja. Tetapi ingat, arahkan ketamakanmu itu kepada agama. Jika engkau menjadi pemimpin, bela agamamu, bela agamamu. Jika engkau tamak dengan harta, jadikan hartamu memperkuat agama. Jadikan hartamu untuk bersedekah, untuk memperkuat agama. Jadikan hartamu untuk berimpak dan berzakat untuk membantu umat seagama. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil syarri wal munkar wal baghi. La ilaha illa huwa wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.